Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga menjelang siang para pelajar semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga sosial dan juga pengertiannya. Pengertian lembaga sosial yaitu lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena ada satu kesamaan visi dan misi. Lembaga sosial sering disebut juga sebagai lembaga kemasyarakatan. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Pengertian norma. Norma ialah tingkah laku yang diterima atau diperlakukan dalam keadaan tertentu. Norma mencerminkan aturan permainan, atau dengan kata lain, menentukan patokan bertingkah laku, dan untuk menilai perbuatan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, dahulu dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan itu. Namun lama-kelamaan, terjadi perubahan kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya, baik itu dari pembeli ataupun dari penjual. Pengertian sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat, yaitu A. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. B. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. C. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Adapun tingkatan norma adalah satu, cara atau use, kebiasaan atau false way, tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir yaitu adat istiadat. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh dari tindakan yang menekan norma ini antara lain cara seseorang buang sampah. Jika ada seorang buang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kebiasaan atau Volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atau penyimpangan terhadap kebiasaan itu. Berikutnya yaitu tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan. Dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat pada anggotanya. Dan bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat yang ada pada adat masing-masing. Berikutnya itu pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Ya, ada 3 ahli yang sudah ada di sini, yaitu pertama Kuncoro Ningrat, yang mana beliau berkata bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan
dan hubungan yang terpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khususnya dalam kehidupan manusia. Peter L. Becker mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Surjono Sukanto mengatakan bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Itu menurut Pak ahli. Kemudian apa sih fungsi lembaga sosial? Ya, fungsi lembaga sosial yang pertama itu memberikan pedoman pada anggotanya, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Fungsi yang berikutnya yaitu menjaga keutuhan masyarakat akan tetap harmonis. Yang berikutnya yaitu fungsi sosial memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Sekarang yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Pertama yaitu lembaga keluarga, yang mana bisa dikatakan bahwa lembaga sosial yang paling dasar adalah lembaga keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial pertama yang akan dimasuki setiap orang sejak lahir. Oleh karena itu, suksesnya seorang itu juga dilihat dari lembaga keluarganya. Lembaga pendidikan. Lembaga ini adalah lembaga yang berorientasi pada pendidikan, tempat belajar dan mengajar, di mana anggotanya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam suatu bidang. Dengan adanya interaksi dari para anggotanya, kemudian membuat anggota yang tergabung dalam lembaga pendidikan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian lembaga agama. Lembaga ini adalah lembaga yang berkaitan dengan agama tertentu, dan anggotanya memiliki keyakinan terhadap agama yang sama. Lembaga kesehatan. Lembaga ini berorientasi pada pelayanan kesehatan, dan tujuannya untuk menjadikan seluruh masyarakat bisa selalu sehat secara mental maupun fisik. Berikutnya itu lembaga politik, yang mana lembaga politik ini biasanya adalah lembaga dalam masyarakat yang berkaitan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan tata tertib, aturan, dan administrasi tertentu. Lembaga politik juga membantu masyarakat dalam berbagai hal dan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal berpolitik. Lembaga budaya. Lembaga ini di masyarakat termasuk lembaga yang penting karena membantu masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada, seni serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Lembaga budaya adalah lembaga yang juga membantu kita semua untuk mengenal berbagai macam adat yang ada dalam masyarakat. Lembaga berikutnya itu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan memiliki tujuan agar kebutuhan ekonomi dalam masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Lembaga ekonomi ini juga tentunya menjadi pedoman dan solusi untuk menjaga kehidupan ekonomi masyarakat tetap stabil. Ini yang terakhir yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum adalah lembaga yang mengatur tata tertib tentang hukum dalam masyarakat dan memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, tidak semua anggota masyarakat mengerti tentang hukum. Dan ketika berhubungan dengan hukum, lalu mengalami kesulitan, maka lembaga hukum yang ada siap membantu.
Baik, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.